Selamat malam. Perkenalkan kami dari PR07. Uh, Pada kesempatan kali ini kami ingin memaparkan hasil dari ujian praktikum yang telah kami laksanakan pada ujian akhir semester genap ini. Sebelumnya Pak, dan izin untuk Bapak Mario dan Abang-abang Asdos, di sini kami memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum mempresentasikannya. Perkenalkan kami dari PR07 dengan saya Tiarani Sibarani NIM 12S22037 dan PR Saya Betania Sibuan dengan NIM 12S22 004. baiklah, kita akan beralih ke ritminya terlebih dahulu. Oke. Pada kesempatan kali ini atau pada ujian kali ini, uh, kami diminta untuk mengembangkan solusi sederhana untuk memanajemen aktivitas seseorang atau yang biasa kita kenal sebagai to-do list. Pada program ini atau solusi yang diharapkan ada 4 atribut, yakni ID, waktu, nama aktivitas, dan status. ID itu kayak urutan dari si to-do list-nya. Kemudian waktu itu adalah kapan seseorang ini akan melaksanakan uh, kegiatannya atau pekerjaannya. Kemudian nama aktivitasnya adalah nama aktivitas yang akan dikerjakan ataupun yang sudah selesai dikerjakan. Kemudian untuk status adalah status si aktivitasnya itu, dia udah selesai kah atau masih akan dilakukan atau udah beberapa hari yang lalu selesai dilakukan. Kemudian di sini disediakan juga repositori atau storage berbentuk file txt yang isinya itu udah ada kian dibuat. Bagian pertama, tulis yang pertama jam 8.30, dia punya aktivitas project, tapi itu di cancel. Untuk yang kedua, dia ada kegiatan jam 10 pagi di kelas, yaitu kelas Fantastic Pempros. Ini sudah selesai dilaksanakan. Untuk kegiatan yang ketiga, dia ada 13.30 jam setengah 2, yaitu project group lagi, dan ini masih akan dilaksanakan. Kemudian, uh, diperhatikan juga sebuah activity itu disimpan dalam satu baris teks yang menyertakan atribut dengan pipeline atau pipeline sebagai pemisahnya atau separatornya. Perlu dilihat atau perlu diingat atau perlu dicatat juga solusi yang diharapkan ini akan membaca terus-menerus baris-baris perintah melalui standar input. Solusi akan menghentikan eksekusi apabila diberi perintah triple dash. Panjang satu barisan dijamin tidak melebihi dari 100 karakter. Kemudian di sini juga di sepanjang pengembangan solusi kita diharapkan untuk menuliskan struct, enumeration maupun function pada berkas-berkas yang telah disediakan di library-nya. Yang berkas yang disediakan itu adalah ada repository.c, repository.h, todo.c, dan todo.h. Kemudian repository ini untuk yang relevan dengan stream operation dan libs todo.h ini relevan dengan aktivitas yang operasi aktivitas yang akan dilaksanakan. Selain main function, kita tidak diperbolehkan untuk membuat satu function pun pada tugas F01, F02, dan F03. Untuk setiap eksekusi selalu digunakan initial data atau untuk mereset. Jadi kalau kita mengcompile datanya itu harus dibuat juga si bagian storage to do repository.txt yang pakai perintah git restore storage to do repository.txt. Kemudian bagian yang ini untuk tugas yang pertama kita itu diminta untuk meload inisial si data itu, atau dengan kata lain kayak di tugas inilah kita yang membuka file, menutup file, membaca file yang kayak gitu. Tugas pertama ini adalah untuk mengembangkan sebuah fitur yang meload inisial data itu pada saat solusi dieksekusi. Setelah itu dikembangkan sebuah fitur untuk menampilkan seluruh aktivitas untuk setiap activity. Fitur ini dieksekusi apabila ada perintah to do print all. Maka kalau misalnya ada perintah ini yang di repository tadi, data yang ada di repository tadi itu yang menjadi outputnya, yang keluar menjadi outputnya.
Kemudian untuk tugas yang kedua adalah menambahkan aktivitas baru. Melanjutkan tugas yang pertama. Kalau misalnya kita di sini kayak adalah aktivitas yang mau dibuat dia yang baru. Jadi dia tinggal tambahkan to do add, di mana ini mempunyai separator tanda pagar atau hash, dan yang ditambahkan itu hanya waktu dan nama kegiatannya. Jadi atribut yang dipakai itu hanya si bagian time dan si bagian description atau activity name. Kemudian jika di print to do print all, maka keluaran yang diharapkan itu yang tadi yang di dalam data yang ada di dalam file itu ditambah dengan si aktivitas yang akan dilakukan dia. Kemudian untuk tugas 3 diminta untuk mengembangkan sebuah fitur yang mengubah nilai dari si status. Perlu diingat, initial value dari status adalah none. Oleh sebab itu, hanya aktivitas dengan nilai tersebut yang boleh diubah. Opsi perubahan status adalah menjadi done atau cancel. Untuk mengubah status, perintah yang digunakan adalah to do status yang diikuti dengan ID dan diubah menjadi status serta nilai status yang baru. Perintah tersebut tertulis dalam baris yang separatis dengan si hash atau tanda pagar. Sebagai contoh, untuk menggunakan inisial data pada si repository. Tadi kan sudah ditambah to do add. Sekarang kita pakai to do status, di mana to do status ini yang diperlukan itu si ID-nya sama udah selesainya dia dikerjakan atau enggak, itulah si statusnya. Kemudian ditambah lagi dan akan di print all. Kalau misalnya udah kayak gini, yang berubah itu tadi kan di pertama ini non. Yang non inilah yang mau diubah menjadi dan sesuai dengan ID yang dikasih. Sekarang ke bagian reporting, yaitu hal yang kami lakukan sekarang, yaitu menjabarkan solusinya dengan rinci, memberikan rasional dan setiap implementasi yang Anda hasilkan, dan menjabarkan alur eksekusi dari solusi yang kami buat, dan mendemonstrasikan pekerjaannya, menunjukkan hasil yang Anda peroleh di digital classroom, dan menyebutkan kendala yang dihadapi dalam pengerjaan ujian tersebut. Baiklah, kemudian di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama. Maaf, sebelum kita ke bagian F01, kita ke bagian repository dan to do, yaitu di dalam repository itu kan ada bagian-bagian struct yang dibuat, yaitu yang kami buat struct yang kami buat adalah struct activity dengan nama struct itu to do act, dan parameternya itu ada ID, time, description, dan status dengan masing-masing tipe data yang tertera. Kemudian untuk penjabarannya, structure activity dengan nama variabel T, yaitu dengan nama structure T si ID disimpan di si T, kan kemudian disimpan di underscore ID. Kemudian ini string copy untuk bagian time dan string copy untuk bagian description. Kemudian string copy juga untuk bagian status. Ini nanti akan kita gunakan di bagian main fungsinya. Kemudian di repository.h-nya kita tinggal membuat si struktur activity-nya itu. Di sini ini hanya header-nya aja, hanya header file, dan source code-nya ada di .c. Kemudian untuk bagian todo.c, di sini ada fungsi void to do print, di mana struct activity yang dengan nama struct activities dan parameternya itu ada 6 activities, dibuat satu loopingan. Dibuat gini, kalau misalnya si I itu sama dengan 0 atau I kurang dari si 6 activities, maka kalau programnya berjalan maka dia akan ditambah 1. Jika ini terpenuhi, nanti maka dia akan memprint si ID, time, dan description, kemudian si status dari kegiatan di dalam to-do list itu, dengan masing-masing specifier sesuai dengan tipe datanya. Untuk to-do.h yaitu header sebagian yang to-do, yang kita panggil di situ adalah si strukturnya.
kita mendeklar apa-apa saja yang kita gunakan atributnya, kemudian header dari si void to the print, dan kemudian header dari si struktur activity.t activity structure activity bagian si to do act. Baiklah, kita akan ke bagian penyelesaian masalah untuk F01. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai F01 bagian yang pertama. Seperti tugas-tugas sebelumnya, di sini kita udah ada library-nya, yaitu include labs todo.h, terus ada include labs repository.h, ada include studio.h, include string.h, dan include stdlib.h. Nah, di sini pertama itu ada dua file header, yaitu todo.h dan repository.h, dan itu akan diimpor menggunakan directive include-nya itu. Kemudian ada juga beberapa file header-nya itu, kayak dari itulah yang tadi itu studio.h, string.h, stdlib.h. Kemudian kita masuk ke ini. Itu kan ada fungsi main. Di sini fungsinya itu untuk si variabel dan array itu dideklarasikan untuk menyimpan data si activity dalam si struktur activity underscore t itu. Kemudian dia akan melakukan pembacaan data dari si file text to the repository txt itu menggunakan fungsi fopen, seperti yang dijelaskan saya saat membacakan readme tadi, untuk membuka file, dan fungsi fgets untuk membaca setiap baris dari data si file. Kemudian data yang sudah dibaca akan diuraikan menggunakan fungsi strtalk untuk memisahkan setiap token menggunakan itu delimiter. Apa sih? Separator. Kemudian setiap tokennya itu akan kembali disimpan dalam elemen struktur activity underscore t yang sesuai. Setelah dibacakan datanya dari si file itu, maka filenya akan ditutup dengan menggunakan fungsi si fclose tadi. Kalau dia membuka file itu fopen, dan kalau kita menutup itu ada fclose. Kemudian akan dilakukan loop, yang mana dengan kondisi do while dan memungkinkan pengguna untuk memasukkan perintah melalui command line interface. Kemudian perintah yang kita masukkan akan diuraikan menggunakan si fungsi strtalk dengan si hash. Itu akan dilakukan berdasarkan perintah yang diberikan atau aksi yang sesuai yang akan diuraikan nantinya. Kemudian itu kalau dia perintahnya to do print all, maka fungsi to do print dipanggil untuk mencetak semua aktivitas yang ada. Kalau perintahnya itu to do add, data waktu atau time, terus sama si description itu akan diuraikan dari perintah menggunakan si str tadi. Kemudian dia akan disimpan ke dalam variabel yang sesuai. Nah, kemudian setelah itu fungsi si to do act itu digunakan untuk memanggil dan membuat objek aktivitas baru dan akan disimpan ke dalam array activities. Kemudian setelah itu loopnya itu yang tadi itu akan berlanjut selama perintah yang diberikan tidak sama dengan triple dash. Sampai akhirnya program akan mengembalikan nilai 0 dan berakhir jika loop utama berakhir atau mainnya itu selesai dieksekusi. Saya rasa begitu penjelasan dari bagian F01 pada bagian yang pertama. Untuk yang bagian kedua boleh dijelaskan oleh peer saya. Baiklah, untuk bagian yang F01 bagian kedua, di sini fungsi yang digunakan, header ataupun library yang digunakan itu tidak jauh berbeda dengan F01 bagian pertama, tetap masih menggunakan include libs todo.h dan libs repository. Di sini yang berbeda itu hanya pada bagian yang menuliskan kembali, yaitu si bagian si storage to do repository.txt. Kemudian di sini yang kendala yang kami hadapi itu adalah pada saat kami merankan program kami, solusi kami, dia itu tidak memiliki spasi atau bukan spasi, enter atau new line pada bagian yang bagian yang ditambah, yang to do add. Tetapi setelah selesai ujian, kami mendapatkan bahwa seharusnya kami membuat sebuah perbandingan. Kalau misalnya dia
si bagian todo.add-nya itu yang bagian file, maka dia tidak akan mendapat new line. Tapi jika dia todo.add-nya itu adalah tambahan, dia akan mendapat new line. Di situ kami masih kurang memahami mempunyai waktu yang kurang dalam melaksanakan ujian kali ini. Kemudian perbedaannya tadi yang sudah saya sampaikan ada di bagian si file atau fopen-nya. Di sini kan kami membuka filenya lagi untuk menuliskan hasil dari si to-do add-nya. Di sini hasil yang dituliskan itu menggunakan fungsi fprintf, di mana yang ditulis itu adalah si ID, time, description, dan status dari kegiatan yang telah dibuat. Kemudian jika sudah selesai, akan di-print, maka itu akan tertulis di bagian si to-do repositorinya. Setelah itu, dia akan dibuka. Di sini kalian menggunakan fungsi file operation yaitu W, di mana W itu adalah untuk menuliskan data yang dimasukkan. Di sini untuk bagian F01 bagian kedua mungkin perbedaannya itu hanya itu saja. Oh, maaf, masih ini. Di bagian F01 bagian kedua ini kami membuat to-do act-nya itu kan tadi fungsi to-do act sudah saya jelaskan, ditambah 1 karena kan yang ascending-nya itu, yang ID-nya itu dia unik. Jadi kalau misalnya dia harus berurutan. Dia tadi kan udah dikasih tahu nih di repositorinya itu atau di filenya itu udah ada 3 data. Tapi kalau misalnya kita nggak buat dia +1, dia nanti datanya itu akan sama data yang terakhir kali dibaca. Jadi kita harus menambah 1 agar setiap data yang dimasukkan, setiap to-do add yang dimasukkan itu dia punya urutan yang unik atau urutan masing-masing dari si to-do list-nya. Kemudian untuk bagian yang F01 bagian ketiga, sejujurnya kami masih belum terlalu paham karena masih sibuk menyelesaikan F01 bagian kedua. Akan tetapi yang bisa kami tangkap pada tugas 3 ini adalah dia mengeksekusi atau memerlukan atau memecah si to-do status, di mana to-do status ini tadi digunakan untuk mengubah status dari setiap kegiatan. Tapi status yang diubah dari setiap kegiatan itu yang mempunyai non pada data yang dimasukkan. Jadi yang kami buat itu hanya menambahkan else if atau kemungkinan lain hampir sama to-do add. Tapi yang di to-do status diperlukan itu hanya si ID dan si status dari si activity atau to-do atau kegiatan nanti yang akan dilakukan oleh seseorang itu. Kemudian filenya kami buka lagi, kami print lagi bagian ID, time, dan description, kemudian status. Setelah kami buat filenya, setelah kami buka filenya, kami harus menutupnya lagi setelah kami selesai menuliskannya. Baiklah, kami akan mencoba merankannya. Di sini masih banyak warning-warning yang perlu diperbaiki, tetapi kami tadi tidak mempunyai waktu yang cukup. Di sini tadi yang saya bilang kalau misalnya dia ingin di-compile, kita harus selalu merestore si repository.h-nya, to-do repository.txt-nya atau filenya, merestore filenya. Baru kita boleh menjalankan filenya. Terus yang di tugas pertama kan kita hanya diminta untuk menampilkan semua data yang ada di dalam filenya dengan perintah to do print all.
Nah, di sini kami sudah berhasil memunculkan output sesuai dengan yang diminta. Kemudian triple dash dan programnya akan berhenti. Akan tetapi pada bagian yang kedua, tugas yang kedua, masalah yang kami hadapi itu adalah new line-nya itu tidak masuk. Itu karena kami tidak membandingkan si filenya, file utuhnya, file tetapnya, dan dengan si file yang akan kami yang ditambahkan. Oke. Bagian kedua. Materi nih. Nih. Sudo add. Kami udah bisa menampilkan dia kalau misalnya dia ditambahkan bagaimana, apa yang keluar sudah bisa. Tapi tinggal memunculkan si new line antara si baris per barisnya ini. Begitu juga untuk bagian F01 bagian yang ketiga. Kami udah bisa menampilkan si bagian statusnya. Tapi lagi-lagi kami kesulitan di new line yang ada. Nih, tadi kan di sini kan dia non. Di sini dia non, tapi sekarang dia udah dan. Karena ID yang dimasukkan itu kan si bagian to do status yang ketiga. Ini dan tadi padahal dia kita masukkan itu non. Dan dia udah berhasil gitu. Yang kami itu udah berhasil. Cuman karena nilainya itu belum ada, jadi ya nilai kayaknya masih 20. Oke, sekarang di bagian readme tadi kan udah mendemonstrasi pekerjaan, sudah tunjukkan hasil yang ada pada Liquid Classroom. Hasil yang kami peroleh itu maaf. Nih. Hasil yang kami peroleh itu masih 20/100. Dan yang benar hanya bagian pertama, yaitu bagian yang load file. Dan itu pun sebenarnya kayak masih banyak warning-warning yang harus diperbaiki seharusnya. Kemudian apalagi yang diminta ya? Sebutkan kendalanya itu seperti yang kami bilang tadi, kayak masih kendala kekurangan waktu. Kemudian untuk membuat nilainya, kemudian membuat perbandingannya, kami belum bisa. Dan kendalanya itu kayak di bagian perbandingan lah, masih kurang paham apa yang dibandingkan, yang seharusnya dibandingkan, dan hasil apa yang akan diperoleh nanti. Baiklah, kami pikir sekian hasil presentasi untuk ujian akhir semester dari PR07. Atas perhatiannya selama 1 semester ini, kami ucapkan terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.